Perkenalkan, nama saya Grace bin Malau dengan akhir NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hasil alam untuk kesejahteraan masyarakat dalam aliran Fisiokrat. Yang pertama yaitu mengenal aliran Fisiokrat. Aliran Fisiokrat adalah aliran yang menjelaskan bahwa hasil alam merupakan salah satu dari kekayaan suatu negara. Pemikiran utama aliran Fisiokrat adalah bahwa kekayaan suatu negara berasal dari sektor pertanian. Mereka meyakini bahwa sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah secara alami melalui proses produksi. Pemikiran dari para aliran Fisiokrat yang paling tinggi dalam pengembangan ilmu ekonomi, teori harga dan teori nilai terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Harga dasar pada barang-barang, 2. Harga terhadap penjualan, 3. Harga yang harus dibayarkan kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran Fisiokrat. Yang pertama yaitu Francis Quesnay, 1694 sampai 1774. Francis Quesnay lahir tahun 1694 di desa Mere. Sang ayah seorang petani dan penjaga toko. Oleh sebab itu, beliau sedikit saja mendapatkan pendidikan yang formal di usianya 17 tahun. Beliau memutuskan untuk menjadi seorang ahli bedah dan kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran. Francis Quesnay juga mengatakan bahwa tanah yang bersifat aktif hingga petani dan juga penambangan dianggap sekelompok masyarakat yang produktif. Dan beliau memberi saran bahwa apapun kebijakan dalam ekonomi yang dipilih haruslah dituju agar meningkatkan taraf hidup petani. Nilai positif dari pemikiran Francis Quesnay ialah kekayaan negara dan rakyat, yaitu tanah dan lahan. Tokoh yang kedua yaitu Sir William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. Sir William Petty menjadi orang yang pertama kali memikirkan dan menulis ekonomi dan juga seseorang yang menerapkan prinsip ekonomi dalam dunia nyata. Beliau menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu kuantitatif atau membuktikan London sejarah dalam ekonomi. Sir William Petty memperlihatkan bahwa London memiliki amat banyak penduduk dibandingkan dengan Paris. Di dalam karya beliau yang berjudul A Trace of Taxes and Contribution, beliau menyatakan bahwa jumlah kerja tidak menjadi penentu nilai, melainkan biaya yang sangat diperlukan agar menjaga para pekerja tetap bekerja. Nilai positif pemikiran Sir William ini adalah beliau sangat mensupport untuk memperlakukan pajak. Setelah mengenal apa itu Fisiokrat dan mengenal tokoh-tokohnya, kemudian kita lanjutkan pada peran alam dalam Fisiokrat. Hasil alam memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberagaman sumber daya alam seperti pangan, air, energi, dan bahan baku memberikan fondasi bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Melalui pertanian, masyarakat dapat menghasilkan pangan yang cukup untuk konsumsi dan perdagangan. Sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan perikanan juga menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Selain itu, kekayaan alam seperti minyak, gas alam, dan energi memainkan peran penting dalam penyediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Hasil alam juga berkontribusi pada sektor pariwisata. Dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati menjadi daya tarik bagi wisatawan, menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Namun penting untuk memastikan pengelolaan hasil alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta keadilan dalam distribusi manfaatnya, agar hasil alam dapat terus memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hasil alam dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hasil alam dari sumber daya alam hayati dan nabati yang bersumber dari tumbuhan dan juga hewan yang dapat kita manfaatkan untuk obat-obatan maupun makan makanan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada pertanian dan perkebunan. Kita tahu bahwa negara kita sangat dikenal dengan negara agraris. Hal itu disebabkan karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani.
pada tahun 2001 dan statistik memperlihatkan bahwa 40% masyarakat di Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia juga memiliki lahan yang luasnya itu mencapai lebih dari 31 juta lahan yang dapat dikelola oleh masyarakat Indonesia. Dari 31 juta tersebut, sektor paling besar yaitu sektor yang berada di kawasan Pulau Jawa. Hasil pertanian di Indonesia juga sering diekspor ke luar negeri, contohnya yaitu sayuran, kedelai, cabai, ubi, tebu, karet, kelapa sawit, jagung, beras, tembakau, kopi, dan kapas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.